Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut tuh. Nah ini malah sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini, paham ya? Karena ya buatan tak mikir sama, paham ya? Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya? Kayaknya gak tahu mikir toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu. Kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu ya. Mungkin dulu Syekh Sayyidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lemah Abang dan segala macamnya ya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena cip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kan Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin, dan dia hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam Wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi dengan Al-Wujud Al-Mutlaq. Al-Wujud Al-Mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi, tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah, Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab
ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah, hanya Allah semata, mirip-mirip seorang yang kasmaran. Dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila. Apalagi melihat siapapun. Sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar, kemudian sebagaimana Al-Hallaj, mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan, di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah. Wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun, zat Allah. Sifat ingsun, sifat Allah. Nama ingsun, nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaedah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama-sama dawuh-dawuhnya para alim ulama. Mari kita kaji antara kedudukan hamba dan Tuhannya, agar kita di dalam beragama, agar kita di dalam bertuhan tidak mimpi saja, tidak halusinasi saja, tidak imajinasi sesuai bayang-bayang kita sendiri saja. Agar kita tidak kafir, agar kita tidak terhijab, agar kita dikatakan hamba yang iman, percaya dengan sungguh-sungguh percaya. Jadi makna kafir itu tidak percaya, terhijab, terdinding dari apa yang sudah diturunkan Tuhan kepada kita semua, kepada Al-Quran, kepada Rasul-Rasul Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita di dalam beragama dan kita di dalam bertuhan hanyalah mimpi-mimpi saja. Seolah-olah diri kita paling benar di dalam beragama dan bertuhan. Seolah-olah kita mengharap-harapkan yang tak pasti, mengandal-andalkan yang tak pasti, hanya bayang-bayang saja. Kita berharap syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad pun juga hanya mimpi-mimpi saja. Mari kita kaji, kita hayati di dalam hati kita. Bila selama ini kita menyangka kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka seharusnya kita tidak kafir, seharusnya kita yakin dan percaya seperti yakin dan percayanya Nabi Muhammad kepada Tuhannya. Jadi hubungan Nabi Muhammad dengan Tuhannya itu sangatlah erat. Ahmad bila mim. Ahmad tanpa mim. Akhirnya ahad. Yakni di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, maka selalu dan selalu di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan Muhammad ya di dalam hatinya. Nabi Muhammad selalu mentauhidkan Allah
daripada mentauhidkan Muhammadnya di dalam hatinya. Nabi Muhammad selalu menghadirkan Allah daripada menghadirkan diri Muhammadnya sendiri di dalam hatinya. Nabi Muhammad menghidupkan hanya Allah yang hidup di dalam hati Muhammadnya daripada hidup Muhammadnya sendiri. Nabi Muhammad selalu mengkuasakan Allah terhadap dirinya daripada kuasanya Muhammadnya sendiri di hatinya. Inilah makom kanjeng Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad disebut sebagai Rasulullah. Akan tetapi kita sendiri, ya termasuk saya, selama ini kita hanya mentauhidkan Abdul Halim saja di hati kita. Kita hanya mentauhidkan diri Abdul Halim saja, hidup Abdul Halim saja, kuasa Abdul Halim saja di dalam hatiku. Di dalam hati kita selalu mentauhidkan, mengesakan, mengadakan, menghadirkan, menghidupkan, mengkuasakan hanya hawa nafsu kita sendiri di hati kita, tanpa mengesakan, tanpa mentauhidkan Tuhan kita selama ini. Apakah itu pas dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau iman yang demikian apa sudah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila di dada kita yang masih wujud, yang masih ada, yang masih hidup, yang masih berkuasa, masih diri kita di hati kita, berarti kita kan firok, tidak sesuai, tidak sinkron, tidak sama dengan hatinya kanjeng Nabi Muhammad. Mana mungkin kita dikatakan pengikutnya, mana mungkin kita dikatakan kaumnya, mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang diri kita selama ini kafir. Kafir, tidak percaya bila hanya Allah yang wujud, tidak percaya bahwa hanya Allah yang hidup, tidak percaya bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diri kita, tidak percaya bahwa yang hadir di alam semesta ini, bahkan yang meliputi seluruh manusia itu hanya Allah yang hadir, yang lebih hadir daripada diri kita sendiri. Mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad, sementara kita sendiri masih kafir. Hati kita masih kafir dari Tuhan kita. Seolah-olah kita memang bertuhan, tapi di dalam hati kita tak ada Tuhannya, yang ada hanya diri kita sendiri. Apakah itu dikatakan bertuhan?